Jadi kita pagi-paginya itu harus mengecek apakah emosi dan birahinya itu cukup memadai, ya. Apakah murai batu tersebut itu sehat ataupun tidak, ya. Artinya bahwa pengecekan itu di pagi harinya. Oke teman-teman, sahabat Kicau Mania dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini saya bisa mengkonten kembali, ya. Kita akan sedikit berbicara tentang perawatan murai batu jinak, ya. Nah, sahabat Kicau Mania dimanapun kalian berada, bagi rekan-rekan sahabat Kicau Mania yang baru bergabung bersama Buhan Kicau Channel, agar selalu mendukung dengan like, komen, subscribe, dan juga share, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan sahabat Kicau Mania yang bergabung bersama Buhan Kicau Channel dapat mendapatkan banyak informasi mengenai perawatan versi Buhan Kicau Channel. Oke teman-teman sahabat Kicau Mania, untuk konten kali ini kita akan berbicara mengenai ataupun menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita yang bernama HenCNR, ya, HenCNR, ya. Nah, ini HenCNR ini punya murai batu yang memang permasalahannya itu adalah murai batu jinak tapi ngukluk terus gitu ketika digantangan. Nah, ini yang menjadi permasalahannya itu adalah ngukluknya, begitu ya. Nah, berbicara mengenai murai batu jinak, seperti dari konten-konten yang saya sudah bahas sebelum-sebelumnya, murai batu jinak ini bukan diartikan sebagai murai batu yang biasa, gitu kan. Ataupun bisa dikatakan juga murai batu jinak ini bukan murai batu sayur, gitu kan. Karena jinak tersebut itu karena memang sudah terbangun karakter, ya, karena juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Nah, namun di sini saya akan sedikit ya menjelaskan mengenai perawatan murai batu ngukluk khusus untuk murai batu jinak, ya, ketika digantangkan. Ini versi Buhan Kicau Channel yang selama ini saya mengurus murai batu jinak plus ngolowo itu, gitu kan. Nah, begini teman-teman sahabat Kicau Mania. Nah, ketika kita memiliki murai batu jinak, nah, ketika awal kita gantangkan dan ternyata hasilnya murai batu yang kita rawat selama ini adalah selalu berbunyi ngukluk ataupun mutar terus, gitu ya. Artinya di sana ada beberapa PR yang perlu kita pahami mengenai akar permasalahan kenapa murai batu jinak tersebut itu ngukluk di gantangan. Nah, murai batu jinak karena ngukluk itu bisa dikatakan juga karena ia tidak ngotot, dengan alasan bahwa ngototnya itu karena tidak terpengaruhi ataupun tidak terprovokasi oleh musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Maka kembali lagi, seorang pemilik itu perlu ada pengkondisian penjemuran, gitu kan. Itu kembalikan lagi kepada karakter dan juga kebiasaan perawatan penjemuran itu seperti apa. Nah, kadang juga murai batu jinak itu kan bisa dikatakan juga murai batu yang tak kuat panas, gitu kan. Murai batu yang memang tak kuat panas, khususnya murai batu jinak. Tapi itu kembali lagi pada karakternya, gitu kan. Ada juga yang menginginkan murai batu tersebut itu ya panasnya, penyeburannya itu sangat panjang, gitu ya, begitu. Nah, dari latar masalah tersebut itu, seorang perawat itu perlu ada pengkondisian penjemuran. Nah, jadi kita bicaranya itu settingan lapangan, gitu ya. Nah, minimal seorang perawat itu perlu ada pengkondisian ataupun persiapan 2 hari sebelum murai batu tersebut itu akan digantangkan. Contohnya begini, jika kita ingin menggantangkan di hari Minggu, maka kita harus menstopkan semua aktivitas perawatan-perawatan seperti
pengumbaran ataupun pengembunan. Nah, itu kan pengembunan, ini versi saya, versi bukan kicau. Nah, pemandian pun juga harus di stop gitu kan. Kalau kita menginginkan kerjanya di lomba tersebut itu. Nah, di hari Kamisnya itu sudah stop untuk masalah pengumbaran ataupun pemandian, itu di sana patokannya hari Kamis itu harus dihentikan, seperti gitu kan. Nah, kalau murai batu tersebut itu ya yang ingin optimal di gantangan, ini perlu kita coba gitu kan, karena setiap murai tersebut itu kan pasti memiliki banyak karakter dan juga perawatan cara ia tampil maksimal di gantangan. Nah, ketika hari Jumatnya ataupun hari Mindua gitu kan, nah kita di sana itu mulai titik di mana seorang perawat itu harus menaikkan IF-nya. Nah, biasanya murai jinak gitu kalau settingannya 77 bisa ditaikkan menjadi 10 gitu kan. Jadi 10 karena memang akan ada persiapan untuk lomba. Jadi 10. Nah, di hari H-2-nya ini kita tingkatkan durasi penjemuran. Salah satunya itu adalah fungsinya untuk menaikkan emosi gitu kan. Karena begini, teman-teman sahabat kicau mania, murai batu yang tidak dijemurkan H-2 itu akan sedikit berkurang tampilannya ataupun penampilannya gitu kan, penampilannya di gantangan. Nah, dan ini versi saya ya, karena memang saya merawat murai batu jinak itu di hari H-2-nya itu ya, kalau tidak dijemur dengan durasi agak panjang itu akan tidak maksimal ya dalam dalam penampilannya seperti itu. Nah, kemudian untuk H-1-nya, nah di sini adalah ukuran di mana kita benar-benar menyeting untuk lomba. Nah, kalau 10-10, maka di hari Min-2-nya itu adalah bisa ditaikkan ataupun bisa sama ya, ataupun bisa menambahkan banyak jangkrik. Tapi begini teman sahabat kicau mania, ketika H-2 itu kita berikan upkan gitu ya, jangkriknya itu adalah 10-10 dari yang tadinya 7-7, maka untuk hari Sabtunya juga bisa disesuaikan, disamakan dengan 7 ataupun 10-10. Nah, pagi-paginya 10, kemudian di hari ataupun di siang harinya kita berikan kroto. Kita berikan kroto ya 1 sendok saja. Kemudian di sore harinya kita berikan jangkrik seperti biasa. Tetap di H-1 itu kita tidak mengganggu kenyamanan dan istirahat murai batu, tetap kita kerodong gitu kan. Itu khusus untuk murai batu jinak gitu ya, kalau memang karakternya sama seperti itu ya. Hari H-nya, nah kita harus ada pengkondisian. Artinya begini, di hari H-nya itu kita pagi-paginya harus mengecek apakah murai batu tersebut emosinya tinggi, apakah birahinya pas sesuai dengan emosinya atau gimana. Artinya ada balansi antara emosi dan birahi begitu.